Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan tentang materi alat ukur. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang materi objek IPA, kedua pengukuran. Nah, yang terakhir ini adalah alat ukur. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah memahami alat ukur panjang. Jadi kemarin kan kita sudah belajar besaran pokok kan. Nah, pertama kita akan mempelajari alat ukur besaran panjang. Yang pertama ada penggaris, yang kedua jangka sorong. Kedua adalah memahami alat ukur besaran massa. Yang pertama neraca lengan, yang kedua timbangan. Yang terakhir adalah kita akan belajar tentang konversi satuan SI. Oke, jadi yang pertama kita akan masuk pada konversi satuan. Nah, apa itu konversi satuan? Konversi satuan panjang. Yang kedua ada konversi satuan massa. Nah, satuan kemarin kan sudah kita belajar kalau satuan panjang ada kilometer, meter, atau sentimeter. Nah, kenapa banyak seperti ini dan ada lain lagi kah? Karena ini akan berhubungan dengan panjang benda yang mau diukur. Misalnya kita akan mengukur panjang jalan. Panjang jalan dari Letung menuju ke Rewa. Nah, itu kan panjang jalannya sangat panjang kan? Karena itu kita menggunakan satuan yang kilometer. Karena angkanya sangat besar. Kalau misalnya kita mau menghitung panjang buku. Panjang buku kan pendek kan? Nah, kalau pendek kita tidak cocok menggunakan kilometer. Nah, kita gunakan yang lebih kecil, yaitu sentimeter. Nah, inilah kegunaan dari satuan. Hari ini kita akan belajar bagaimana mengubah. Misalnya kita punya 5 km. Bagaimana kita mengubahnya ke meter atau ke sentimeter. Berapa angkanya? Nah, caranya kita menggunakan yang namanya tangga. Kalian buat dulu seperti ini. Terus di atasnya ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Oke. Jadi, kalau misalnya dia turun ke bawah satu tangga, ini artinya dikali 10. Satu tangga dikali 10. Tapi kalau dia naik, ini dibagi dengan 10. Nah, contohnya, kita punya panjang jalan 4 km. Bagaimana caranya kita ubah ke meter? Nah, kita lihat dulu. Pertama, posisi awal kilometer. Kilometer di sini ya. Nah, ini. Kilometer. Kita mau menuju ke meter di sini. Jadi, kita tulis dulu 4 dikali. Nah, berapa turun tangga? Dari kilometer ke meter, kita hitung. 1, 2, 3. Nah, jadi ada 3 penurunan. Jadi, kalau satu tangga dikali 10, berarti kalau 3 tangga tinggal ditambah nolnya 3.
4 kali 1000 berapa? 4000. Nah, inilah yang namanya konversi atau perubahan satuan panjang. Bagaimana jika sebaliknya? Tadi kan turun tangga ya. Bagaimana jika naik tangga? Kalau naik tangga misalnya kita punya 7 cm menuju ke dekameter. Nah, kita lihat dulu. Sentimeter menuju ke dekameter. Ini naik atau turun? Nah, naik. Kalau naik kan susah kan? Jadi kalau susah dibagi. Nah, dibagi berapa? 7 dibagi. Kita hitung tangganya. 1, 2, 3. 3 juga. Jadi dibagi dengan nolnya ada 3, 1000. 7 bagi 1000 berapa? Nah, cara mudahnya tinggal kalian seperti ini. Berikut trik menghitung cepat perkalian dan pembagian angka 1000. Misalnya kalian punya 7. Nah, 7 ini mau kalian kalikan dengan 10.000. Berarti nolnya ada 4 kan? Berarti seperti ini. Ini perkalian ya. Kita titikkan dari sini. Ini titik awal ya. Kalau dikalikan, berarti nolnya akan menuju ke sebelah sini. Jadi, karena nolnya ada 4, kita titikkan 4. 1, 2, 3, 4. Jadi di antara titik ini kita tulis angka 0. 0, 0, 0, dan 0. Nah, jawabannya adalah 70.000. Nah, ini cara cepat perkalian. Bagaimana dengan pembagian? Pembagian, misalnya 7 dibagi 10.000 juga. Nah, misalnya 7 dibagi 10.000. Nah, kita tulis dulu 7, titik awal di sini. Nah, kita lihat dulu, nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi loncatnya ada 4. Tapi kalau pembagian, arahnya di sebelah kiri. Jadi, dari titik awal, kita lompat 4. 1, 2, 3, 4. Nah, terakhir, karena pembagian, kita buat koma di sini. Nah, jadi di setiap titik ini ada angka 0. 1, 2, 3. Depan koma kita tulis lagi 0. Jadi jawabannya adalah 0,0007. Nah, inilah cara cepat dari pembagian. Bagaimana jika dengan bilangan berkoma? Misalnya bilangan berkoma misalnya 7,3 dikali 1000. Nah, jika 7,3 kita tulis dulu 7,3. Titik awalnya bukan di sini lagi. Bukan di sini ya. Tapi mengikuti koma. Nah, karena perkalian berarti dia akan menuju ke sini. Ke kanan. Diloncat berapa? Nolnya 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3. Jadi di antara titik ada 0. Nah, kalau sudah seperti ini, komanya ini tinggal kita hilangkan aja. Jadi jawabannya 7.300. Bagaimana dengan pembagian berkoma?
Nah, pembagian berkoma. Sama juga, kita tulis dulu 7,3. Titik awalnya di koma. Karena pembagian, dia menuju ke kiri. Loncat berapa? Nolnya ada 3. Jadi kita loncat 3 kali. 1, 2, 3, koma. Jadi setiap titik ada 0. 1, 2. Di belakang koma ada 0 ya. Kalau pembagian, jadi jawabannya adalah 0,0073. Nah, inilah cara cepat perkalian dan pembagian bilangan 0. Kita kembali lagi ke sini tadi. 7 cm menuju ke dekameter. Jadi 7-nya dibagi dengan 1000. Cara cepatnya tadi, kita tulis dulu 7. Karena ini bukan bilangan berkoma, titik awalnya dari sini. Karena pembagian, maka dia akan menuju ke arah kiri. Loncat berapa kali? 1, 2, 3. Karena nolnya ada 3, kita loncat 3 kali. Menuju ke arah kiri. 1, 2, 3, koma. Setiap titik ada 0. Di depan koma ada 0 juga. Jadi jawabannya adalah 0,007. Nah, inilah cara mengubah konversi satuan panjang. Bagaimana dengan satuan massa? Satuan massa contohnya apa? Ada gram, ada kilogram. Nah, seperti ini ya. Sama juga dengan tangga yang ini, tapi kalau di sini kilometer, kalau yang massa tinggal kita ubah aja meternya jadi gram, yaitu kilogram. Kita buat dulu tangganya. Oke. Yang pertama ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan yang terakhir adalah miligram. Nah, ini tidak perlu ya. Sama juga dengan yang ini, kalau turun satu tangga akan dikali dengan 10. Kalau naik satu tangga akan dibagi dengan 10. Contohnya, kita punya 5,1 hektogram akan menuju ke miligram. Nah, bagaimana caranya? Kita tulis dulu 5,1 dikali atau dibagi. Kita lihat dulu. Posisi awalnya hektogram, berarti di sini ya. Menuju ke miligram. Nah, jadi ini kan turun. Kalau turun berarti dikali. Dikali berapa? Kita hitung tangganya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nolnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 100.000. Jadi 5,1 dikali dengan 100.000. Bagaimana cara cepatnya? Seperti yang Bapak ajarkan tadi, kita tulis dulu 5,1. Selanjutnya, karena ini berkoma, maka titik awalnya di sini. Nah, karena dikali, maka arahnya akan menuju ke kanan. Kita mau loncat berapa? Nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena ada 5, kita loncat 5 kali ke arah kanan. 1, 2, 3,
Di setiap titik ada angka 0. Nah, jadi jawabannya adalah komanya ini kita hilangkan ya. 5, 1, 0, 0, 0, 0 miligram atau 510.000 miligram. Contoh kedua. Bagaimana jika kita dari 3,5 cm menuju ke gram? Nah, kita lihat dulu. Naik atau turun dari sentigram di sini menuju ke gram di sini. Nah, ini kan dia naik. Jadi kalau naik dibagi. Jadi 3,5 dibagi berapa? Kita hitung sentigram ke gram. 1, 2. Jadi cuma naik 2 tangga. Atau dibagi dengan 100. Karena 2 tangga ya. Jadi nolnya ada 2. Bagaimana caranya? 3,5. Karena dibagi, dia akan menuju ke kiri. Posisi awal di sini di koma, karena dia bilangan berkoma. Nolnya ada 2, jadi kita loncatnya 2 kali. 1, 2. Di setiap koma. Di setiap bilangan, di setiap titik ada 0. 0. Di depan koma ada 0. Jadi jawabannya adalah 0,035 gram. Nah, inilah yang namanya konversi satuan panjang. Oke, kita kembali lagi ke alat ukur. Nah, konversi satuan SI kan sudah tadi ya. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan penggaris, jangka sorong, neraca lengan, dan timbangan. Kita mulai aja langsung. Yang pertama adalah mistar atau penggaris. Misalkan di sini ada soal, kita akan mengukur panjang sebuah penghapus. Nah, tapi tidak dimulai dari 0 penghapusnya, tapi dimulai dari 6 dan sampainya di sini. Yang ditanyakan, panjang penghapus tersebut adalah, jadi caranya, langkah pertama kalian lihat dulu posisi awal. Posisi awalnya di sini ya. Nah, posisi awal penghapus itu ada di angka berapa? Di angka 6. Jadi kalian tulis dulu 6 cm. Biasanya kalau penggaris cm ya. Posisi akhir itu yang di sini. Posisi akhir berapa? Ini kan 8, berarti 8,1, 8,2, 8,3, 8,4, dan yang terakhir ini 8,5. Jadi 8,5 cm. Setelah kalian mengetahui posisi awal dan posisi akhir, tinggal kalian selisihkan, yaitu selisihkan posisi akhir dikurang posisi awal. Posisi akhirnya berapa? 8,5 dikurang 6 cm. Berapa 8,5 kurang 6 cm? Ada yang tahu? 8 kurang 6? 2. Jadi 2,5 cm. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi inilah cara langkah-langkah membaca mistar. Nah, di sini ada soal. Coba kita hitung dulu yang panjang pensil yang pertama. Panjang pensil yang pertama ini posisi awalnya berapa? 3. Posisi akhirnya
5 aja lah ya, 5. Jadi jawabannya adalah 5 dikurang 3, yaitu 2 cm. Pensil yang kedua, posisi awalnya 4, posisi akhir tuh 7. Jadi posisi akhir dikurang posisi awal. Jadi 7 dikurang 4. 7 kurang 4, 3. Nah, tinggal kalian kurangkan aja. Tapi dari posisi akhir menuju ke posisi awal. Pensil yang ketiga. Posisi awalnya berapa nih? 3,1, 3,2, 3,4, 3,5. Jadi posisi awalnya 3,5. Posisi akhirnya 3,5, 3,6, 3,7. Jadi posisi akhir 3,7 dikurang 3,5. Cara pengurangan bilangan berkoma gimana? 3,7 dikurang bukan 3,5 ya. 5,7. Ini posisi akhirnya 5,7. 5,7 dikurang 3,5. 7 kurang 5, 2. 5 kurang 3, 2 juga. Jadi jawabannya, komanya diturunkan ya. 2,2 cm. Dan yang terakhir, pensil keempat. Posisi awalnya 4,5. Posisi akhirnya 6,6. Jadi posisi akhir 6,6 dikurang posisi awalnya 4,5. 6,6 dikurang 4,5. 6 kurang 5, 1. 6 kurang 4, 2. Jadi jawabannya 2,1 cm. Nah, inilah cara menghitung panjang menggunakan mistar. Selanjutnya kita akan belajar tentang alat ukur panjang lagi, tapi bukan penggaris, tapi yang ada yang namanya jangka sorong. Kenapa kita harus belajar jangka sorong? Karena penggaris itu ketelitiannya masih besar. Jadi kalau jangka sorong ini ketelitiannya lebih kecil lagi angkanya. Jadi bisa untuk mengukur benda-benda yang lebih kecil. Jadi ini adalah bagian-bagian dari jangka sorong. Yang harus kalian lihat adalah skalanya. Yang pertama ada skala yang ini, yang panjang seperti mistar ini. Nah, ini namanya skala utama. Terus ada lagi skala yang kedua. Skala yang kedua yang ini. Yang kecil ini. Nah, ini nanti bisa digerak-gerakkan ya. Jadi alatnya, jadi yang mau kalian ukur itu dikepitkan di sini. Nah, nanti alatnya tinggal kalian geser kayak gini. Jadi ada yang namanya skala utama yang besar ini seperti penggaris. Dan yang bisa digeser ini ada skalanya juga. Namanya skala Vernier atau skala Nonius. Nah, bagaimana cara kita membacanya? Jadi kita akan membaca jangka sorong. Jadi di sini udah Bapak bilang tadi, ada yang namanya skala utama yang atas ini, yang bawahnya skala Vernier atau Nonius. Jadi penyelesaiannya langkah pertama adalah kita baca dulu skala utamanya. Cara membacanya kita lihat di sini. Nah, di sini kan ada 0. Nah, jadi yang kita hitung adalah angka yang sebelum 0 ini berapa. Jadi kalau misalnya di sini kan, di sini ya, nah 0-nya kan ada sebelum yang ini. Jadi kita bacanya 2,1. Jadi jawabannya adalah
2,1 cm. Nah, yang selanjutnya kita baca lagi skala Vernier. Skala Vernier yang bawah ya. Nah, kalau skala Vernier kita cari yang terbentuk garis lurus. Nah, misalnya yang ini dengan yang ini kan tidak lurus kan? Ini dan ini juga tidak lurus. Yang lurus cuman yang ini nih. Nah, yang lurus inilah yang kita ambil. Jadi, ini kan 0, ini 1, ini 2, ini 3. Berarti lurusnya di angka 3. Nah, tapi tidak kita tulis 3, tapi 0,03 cm. Nah, kalau harus ditambah 0,0-nya ya. Yang terakhir tinggal kita jumlahkan. Skala utama berapa? 2,1 ditambah skala Vernier 0,03. Bagaimana cara menambahkan? 2,1. Nah, komanya ini harus kalian sejajarkan di sini. 0 berarti 0,03. Kalian tambahkan. 0 ditambah 3, 3. 1 ditambah 0, 1, 2 ditambah 0, 2. Jadi jawabannya 2,13 cm. Nah, inilah bagaimana cara membaca jangka sorong. Contohnya kita lihat dulu di sini. Ini yang atas namanya skala utama, yang bawah skala Vernier atau Nonius. Jadi kita baca dulu skala utama. Nah, skala utamanya ini yang sebelum 0. Berarti yang ini. Yang sebelum 0 berarti 10. Tidak ada koma ya, karena di sini kalau komanya di sini 10,1. Tapi 0-nya ada di sini. Yang kedua, baca skala Vernier. Kita mencari skala Vernier yang ada garis lurus. Yang mana yang lurusnya? Yang ini. Yang ini itu 0, 1, 2. Nah, jadi jawabannya 0,02 cm. Skala utama 10 dijumlahkan dengan 0,02. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Kita tulis dulu 10 di sini. Nah, terus kita 0,02-nya di sini. Karena 10 ini komanya di sini ya, 0,0. 0 ditambah 2, 2. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0, 1. Jadi jawabannya adalah 10,02 cm. Kita lanjut lagi, contoh lainnya. Ini, kita mau menghitung panjang paku. Jadi, skala utamanya berapa? Skala utamanya yang ini ya, berarti 1,1. 1,1 cm. Ini skala utama. Skala Vernier atau Noniusnya. Yang mana? Yang ada garis lurus. Ini yang mana? Nah, ini. Yang ini. Yang ini lebih lurus ya. Di 7. Jadi 0,07 cm. Jadi tinggal kita tambahkan. 0 ditambah 7, 7. 1 ditambah 0, 1. 1 ditambah 0, 1. Jadi jawabannya 1,17. Nah, jadi sekarang kita sudah belajar tentang alat ukur panjang.
Selanjutnya, kita akan belajar cara membaca alat ukur massa, yaitu yang pertama adalah neraca lengan. Neraca lengan bentuknya seperti ini. Jadi di sini ada timbangan, kalian taruh bendanya yang mau ditimbang. Langkah yang pertama, kalian kalibrasikan dulu. Yang kedua, letakkan bendanya. Yang ketiga, digeser-geser bebannya ya sehingga ini setimbang, lurus di sini. Dan yang terakhir baru dibaca. Nah, kita nanti aja ya belajar cara menimbang ini. Jadi hari ini kita belajar bagaimana membaca timbangannya. Nah, kalau sudah setimbang, nanti ada bebannya yang seperti ini, yang mengarahkan ke skalanya. Jadi, bagaimana cara mengetahui berapa jumlah massa benda ini? Tinggal kalian jumlahkan aja. Misalnya ini menunjuk ke 100, berarti massa bendanya 100 gram ditambah ini 90 gram ditambah ini berapa? 7,5. Karena di sini ya, di antara 7 dan 8, 7,5 gram. Nah, tinggal kalian tambahkan aja. 100 ditambah 90 ditambah 7,5. 00 tambah 5, 5, 00 tambah 7, 7, 0 tambah 9, 9, 1. Jadi jawabannya adalah 197,5 gram. Nah, inilah cara mudah membaca skala neraca Ohaus. Tinggal kalian jumlahkan saja. Contohnya. Nah, ini udah ada skalanya menunjuk ke angka berapa. Tinggal kita jumlahkan saja. Yang skala yang pertama menunjukkan ke angka berapa? 200. Jadi 200 gram ditambah, ini menunjukkan skala berapa? 20 ditambah, menunjukkan ke angka 1. 200 ditambah 20 ditambah 1. 1, 2, 2. Jawabannya adalah 221 gram. Ini ya jawabannya. Nah, mudah kan? Contoh lainnya lagi. Yang ini menunjukkan ke angka 150. Yang ini menunjukkan ke angka 20. Yang ini menunjukkan ke angka 3. Jadi 0 ditambah 0 ditambah 3, 3. 5 tambah 2, 7. 1. Jadi jawabannya adalah 173 gram. Yang ini. Jadi tinggal kalian tambahkan saja. Selain alat ukur massa yang neraca Ohaus, ada juga yang timbangan. Jadi misalnya ada contoh seperti ini. Jadi seperti timbangan. Nah, ini ada beratnya. Jadi caranya tinggal kalian jumlahkan aja seluruh beban yang ada di sini. Jadi 500 ditambah 250 ditambah 100 ditambah 100. Jawabannya adalah 0,5789. Jadi jawabannya adalah 950 gram. Nah, biasanya kalian akan disuruh mengubah dari gram menjadi bentuk lain, yaitu kilogram di sini. Jadi 950. Nah, kalian ubah jadi kilogram. Caranya menggunakan tangga tadi. Jadi ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Kita akan mengubah dari gram menuju kilogram. Ini ya. 1, 2, 3.
Jadi naik 1000. Nolnya ada 3. Jadi 950 harus dibagi dengan 1000. Nah, titiknya di sini karena tidak ada koma. Karena dibagi akan menuju ke kiri. Nolnya ada 3, kita loncat 3 kali. 1, 2, 3. Koma, dan di sini ada 0. Nah, karena sudah ada koma di sini, jadi nolnya di sini kita hapus ya. Jadi jawabannya adalah 0,95 kilogram. Jadi jawabannya A. Oke. Nah, contoh lain lagi di sini. Pertama, tinggal kalian tambahkan aja. Bebannya 1000 ditambah 100 ditambah 50. 0,511. Nah, jadi 1150 gram. Tapi harus kita ubah jadi kilogram. Berarti 1150 ini kita bagi dengan 1000 supaya jadi kilogram. Berapa jawabannya? 1, 2, 3, koma. Nah, jadi jawabannya adalah 1,15. Nolnya ini tidak perlu lagi ya. Kilogram. Jadi jawabannya adalah D. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.